Saya Nurmayanti. Saya Nari Sayanti. Dan saya Tresilia Ayata Cesandro Ingin menyampaikan bagaimana terkait perkembangan kelompok kami. Apa sih materi kelompok kita? Yaitu tentang implementasi Kanun Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh Barat. Bagaimana sih implementasinya di Aceh Barat? Yuk sama-sama kita ulik. Stay tune. Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki berbagai macam dan peraturan. Di Indonesia juga ada 3 daerah yang memiliki otonomi khusus, salah satunya Aceh, atau sering disebut dengan Kanun. Kanun merupakan peraturan khusus yang diberikan oleh negara kepada provinsi untuk mengatur masyarakatnya sendiri. Salah satu kami di Aceh, Nomor 11 Tahun 2002 tentang kewajiban bagi muslim di Aceh untuk berpakaian sesuai dengan aturan syariat Islam. Kali ini juga menerapkan tentang larangan bagi perempuan untuk tidak menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan aturan syariat Islam. Contohnya seperti menggunakan pakaian yang ketat yang tidak sesuai dengan aturan syariat Islam yang dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya. Nah, peraturan ini juga tidak hanya bagi perempuan, namun juga bagi kaum laki-laki, di mana kaum laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan seragam pakaian. Suatu kebijakan yang digunakan untuk mengatur berbagai pemain muslim Islami di Kabupaten Aceh Barat, yaitu Perbu atau PB atau Peraturan Bupati. Peraturan Bupati sendiri merupakan peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh 2 atau lebih bupati. Pada bab 2 pasal 2 tercantum bahwa pemakaian busana Islami telah tercatat pada asas yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Sedangkan dalam pasal 3 tercantum bahwa tujuan diterapkannya pemakaian busana Islami di Kabupaten Aceh Barat adalah dalam rangka menegakkan syariat Islam secara kafah dalam berbusana yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dari peraturan itu bisa kita lihat bagaimana pemerintah itu sangat mengatur terkait bagaimana atau apapun yang dilakukan oleh masyarakatnya. Nah, bagaimana sih peraturan yang sudah ditetapkan di Aceh Barat? Ayo sama-sama kita perhatikan, sama-sama kita melihat lagi bagaimana penerapan Perbu Nomor 5 Tahun 2010 dan Kanun Aceh di Kabupaten Aceh Barat. Yuk sama-sama kita simak. Dalam penerapannya ada kebijakan baru, misalnya Perbu sudah dilahirkan juga nomor 10 yaitu kami sebagai petugas ya sesuai dengan SOP ya kami jalankan di lapangan. Kalau kami nomor 11 ini tentang busana, jadi belum ada yang namanya hukuman pidananya, beda dengan kanun jenayah orang ya. Nah, itu ada pidananya pasal 23, pasal 25, nah, itu ada pidananya bisa kita contohnya tadi buat saya terpanggil saya sini ini ada tukang pendidikan tapi kalau ini tidak ada eksekusinya Bu, dia hanya takzir aja dan itu memalukan istilahnya supaya dia berubah ke depan agar dia taat dan patuh dengan aturan agamanya. Itu waktu tahun 2008 yang dibagikan oleh Bapak Presiden Pak Ramli ke itu sebagai suatu kebijakan caranya bagaimana bayaran supaya dengan dipakai lagi ke depan itulah karena dijanjikanlah dengan roh pendidikan itulah pimpinan kita kan supaya ini dengan integrasi kesadaran. Ini kendalanya kan ada yang dianggarkan orangnya kan produknya bukan ini. Pada saat itu dari Australia yang bantu mengira di luar negeri. Kami kan hanya menjalankan amanah pimpinan, ya kan? Dengan karena itu kebijakan ya, kan merupakan
ngaco kan, kita ada yang nggak celana pakai lagi doang di luar itu kan, nggak apa, ini akan lebih nyaman lagi. Ada yang dia saya pada saat inilah saya harus sadarkan diri bahwa saya salah. Maka ya menurut tentang pesanan itu ada rahasia itu satu kali jamnya juga jam sibuk kalau ada sibuk. Tapi kalau dulu walaupun sibuk nggak sibuk, katanya apa? Dia di telepon setiap hari. Kalau dia itu mau semua. Jadi kenapa saya bilang mas waktu? Saya tidak jadi kamu kereta ini, ya. Nah, saya tanyakan kenapa kita terus pakai roh? Terus balik kalau ada pakai roh dan boleh masuk ke ruangan. Di Aceh Barat, masih banyak masyarakat yang tidak menghiraukan peraturan pemerintah Aceh melalui Kanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang terjaring razia busana muslim di Kabupaten Aceh Barat. Contohnya, beberapa tahun terakhir ini dimulai dari tahun 2019 terdapat 317 orang, tahun 2020 terdapat 406 orang, tahun 2021 terdapat 270 orang, dan tahun 2022 terdapat 272 orang yang terjaring razia busana muslim di Kabupaten Aceh Barat. Bahkan ada beberapa masyarakat yang menangis histeris dan melarikan diri, tidak ingin diamankan oleh petugas, sehingga tidak dapat terdata oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisabah Kabupaten Aceh Barat, ungkap Bapak Lazwan selaku Ketua Satgas Pol PP di bidang terkait. Tentu saja hal ini tidak sesuai karena dikenalnya Aceh sebagai daerah istimewa dengan hukum syariat Islamnya yang kental. Padahal sudah ada peraturan yang dibuat dan berlaku untuk masyarakat, baik itu masyarakat asli Aceh maupun pendatang, bahwasanya harus berpakaian sopan dan tidak melanggar hukum syariat Islam. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Lazwan. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi perhatian karena akan sangat berdampak terhadap entitas Aceh yang memegang teguh prinsip-prinsip hukum syariat Islam jika terus dibiarkan. Generasi penerus yang ada di Aceh akan terkontaminasi dengan cara-cara berpakaian modern yang tentunya tidak sesuai dengan hukum syariat Islam, dan lama-kelamaan penerapan prinsip-prinsip hukum syariat Islam di Aceh dikhawatirkan akan hilang seiring berjalannya waktu. Dari hasil video yang telah kita tonton menyangkut dengan implementasi kebijakan Kanun Nomor 11 Tahun 2002 dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010, adapun 3 advokasi yang kami berikan diantaranya yaitu: yang pertama, kami berharap agar pemerintah atau aparat terkait kembali menjalankan kebijakan yang pernah dijalankan terkait dengan penerapan Kanun Nomor 11 Tahun 2002 dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010. Kemudian, kami juga berharap agar pengadaan keamanan lebih ditingkatkan atau diperketat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisabah Kabupaten Aceh Barat. Terakhir, kami berharap agar pemerintah atau aparatur terkait lebih aktif dalam mengimplementasikan dan mengelola akun media sosial terhadap para pelanggar hukum syariat Islam yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Secara tidak langsung, kami berharap agar pemerintah kembali menegakkan hukum syariat Islam di Aceh Barat.